Shalom. Ya. Assalamualaikum. Ada yang anti di sini untuk mengucapkan salam? Ya. Kita itu adalah surat Kristus yang terbuka. Ya. Orang-orang bisa melihat siapa yang ada di dalam kita tanpa kita perlu mengucapkan Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Ada pasien pernah tanya ke saya, Dokter Victor, agama Kristen ya? Iya Bu, kok tahu? Iya, soalnya dokter baik, ramah. Oh, bayangin kalau sebaliknya. Dokter Victor, agama Kristen ya? Iya Bu, kok tahu? Galak soalnya. Wah, itu kan mencoreng nama Tuhan ya. Jadi hidup kita itu terbuka. Ya. Orang-orang dimanapun akan melihat ada Yesus atau ada setan di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu Tuhan flashback waktu saya kuliah pelajaran psikologi. Jadi kami para dokter pun ada pelajaran psikologi selama 1 semester. Nah waktu itu dosen saya mengajarkan tentang hukum Gosen. Gosen ini bukan seorang psikolog, tetapi seorang ahli ekonomi di Jerman. Ya. Saya akan bacakan bunyi hukum Gosen. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatannya semakin berkurang sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Ya, saya akan kasih contoh. Kalau saya habis lari ini, capek. Ya, kemudian saya dikasih 1 gelas air putih. 1 gelas air putih ini akan saya berikan nilai 100. Kalau ini 1 gelas es jeruk saya kasih nilai 1000. Dulu kita diajarin tentang triwira. Daud kalau bergumam, enak nih kalau minum air dari periginya Filistin, triwira langsung bergerak. Ini saya udah kasih kode nih, kalau es jeruk, ini 1000 nih. Nggak ada triwiranya di sini. Nggak lulus pemuridan semua berarti ya kalian. Oke, kalau saya haus ya, saya diberikan 1 gelas air ini, saya akan kasih nilai 100. Saya minum, kemudian saya dikasih lagi gelas kedua. Gelas kedua ini, karena saya tadi udah minum, saya udah tidak terlalu haus, saya akan berikan nilai 70. Saya dikasih lagi gelas ketiga, saya udah kembung nih. Gelas ketiga ini akan saya berikan nilai 30. Dikasih lagi gelas keempat, saya udah enek, saya kasih nilai 0, nggak ada nilainya lagi. Inilah yang terjadi di kehidupan kita. Suami istri awalnya saling mencintai. Lama-kelamaan, karena udah merasa memiliki, udah puas, makin menurun, makin hambar. Sampai akhirnya enek. Ngelihat suami enek, ngelihat istri enek. Udah nggak ada cinta lagi. Ya. Nah, kita akan baca 2 ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, Filipi 3 ayat 13. Sudah ditampilkan? Oke. Kita baca bersama-sama. Udah ya? Oke. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Paulus itu sudah menangkap. Ya, tetapi dia menganggap dia tidak menangkap. Dia tidak merasa sudah. Dia tidak mau hidupnya itu stagnan. Tetapi dia terus dan terus. Kita bacakan ayat selanjutnya, Wahyu 2, ayat 4-5. Oke, saya bacakan ya.
Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sudah hilang cinta mula-mulanya. Sudah merasa puas. Ya. Sudah tidak ada lagi rasa bersyukurnya. Awal-awal suami istri pacaran bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan saya dikasih pacar yang terbaik. Menikah, terima kasih Tuhan saya diberikan pasangan yang terbaik. Lama-lama makin hambar karena merasa puas, sudah tidak bersyukur lagi. Suami awal dimasakin istri, wah merasa bersyukur. Aku punya istri yang terbaik. Dimasakin nasi goreng. Lama-lama ngomel, kurang asin lah, nggak ada udangnya lah, nggak ada ayamnya lah, telurnya cuma satu lah. Tapi ngasih uang sayurnya 1 juta sebulan. Hari gini 1 juta sebulan, Pak Purbaya juga nyerah itu. Yang nggak tahu Pak Purbaya boleh Google ya, Menteri Keuangan kita. Mana bisa gitu. Istri juga gitu, awalnya dibantu suami kerja ngepel lah misalkan. Bersyukur, wah aku punya suami yang terbaik. Lama-kelamaan ngomel juga, ngeluh juga. Kurang bersih lah, kurang air lah, kurang sabun lah. Orang tua dengan anak seperti itu juga. Awalnya dibantu cuci piring, setrika, wah bersyukur. Aku punya anak yang terbaik. Lama-lama nggak bersyukur, ngomel juga. Kurang bersih lah, kurang sabun lah. Ya. Karyawan gimana? Karyawan juga sama ya, awal-awal dapat bonus sangat bersyukur. Bonus 5 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Wah, Tuhan Yesus terima kasih dapat bonus. Tahun depan dapat bonus lagi 5 juta. Udah nggak bersyukur, malah ngeluh. 5 juta lagi, 5 juta lagi. Nggak naik-naik nih. Pengusaha gimana? Sama pengusaha juga. Awalnya barang dagangan numpuk di rumah, di toko, di gudang. Berpikir gimana ya biar bisa kejual. Tahu-tahu lama-lama kejual habis. Bersyukur, Tuhan terima kasih. Ini bisa kejual karena Tuhan. Setelah itu, 1-2 hari nggak ada pembeli, ngeluh juga. Tuhannya mana? Belum lama ini kedua anak saya, Glenis sama Fafara tuh konflik. Konflik kecil sih tentang jangka. Tahu ya jangka ya, yang buat matematika gitu. Si Fafara pinjam jangkanya Glenis. Nah Glenis waktu itu mau pakai, dia minta, Mei, jangka A di mana? Ada di tas. Ambilin dong. Ambillah, kata si Fafara. Nggak tahu di mana. Ada di tas, ada di kotak pensilnya. Ambilin, ambillah. Ini berdua, ambil. Si Fafara biasanya tuh cepat untuk diminta tolong. Nah kali itu dia lagi males kali ya, karena selama ini dia bantuin cicinya, sekarang disuruh lagi dia udah males. Ya udah, dua-duanya saya tegur, saya bilang, ini keduanya nggak ada kasih. Cece kalau ada kasih, ya udah tinggal ambil. Emang tasnya si Meme berapa gede sih? Kan udah dibilang ada di tas, ada di kotak pensil. Tinggal ambil aja. Meme juga sama, nggak ada kasihnya. Kemarin bantu Cece, bagus. Hari ini bantu Cece nggak apa-apa kan? Besok bantu Cece nggak apa-apa kan? Jangan merasa sudah. Kasih itu terus, tidak merasa sudah. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sama Dam ngobrol sama si Mama. Saya bilang ke Mama, saya ajak Papa sama Mama makan. Ya, misalkan hari Sabtu saya ajak Sabtu siang saya ajak Mama makan, itu karena sayang.
Sabtu siang udah ajak, Sabtu malam kalau papa mama belum makan, ya saya ajak lagi. Minggu kalau belum makan, saya ajak lagi. Saya nggak akan berpikir, lah tadi kan udah ajak, berarti malam bukan urusan saya, urusan Rudi sama Vina. Rudi sama Vina itu adik saya, berarti itu namanya tugas. Bukan cinta lagi, bukan sayang lagi, bukan kasih lagi. Saya sudah selesai bertugas, gantian adik-adik yang bertugas. Kasih itu nggak seperti itu, kasih itu terus aja. Lakukan terus, tidak stagnan, tidak hambar. Ya. Pelayan Tuhan gimana di sini? Apakah masih haus? Dijadwalkan selama ini rata-rata sebulan 1 kali ya. Kalau dikasih sebulan 2 kali gimana? Ngeluh nggak? Kok saya 2 kali sih? Kayak nggak ada orang lain aja. Kalau sebulan 3 kali? Kalau tiap minggu? Lebih ngeluh lagi. Saya waktu zaman pemuridan, saya dijadwalin setiap minggu. Sebulan full. Sebulan full. Ada usher, ada parkir, ada pastor assistant. Pagi sampai siang saya pelayanan di ibadah raya, kemudian selesai lanjut ke atas. Saya pegang kelas pemuridan hari Minggu sampai jam 2. Pulang baru makan, makanya kurus. Alasan doang sih, dari dulu juga kurus ya. Nah, saya nggak pernah ngeluh tuh. Saya bersyukur, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani, saya enjoy. Saya ada di sini, di mimbar ini, melayani, bukan karena Pak Andreas. Karena Tuhan yang suruh saya lewat Pak Andreas. Ya, Tuhan tuh bisa suruh siapa saja. Ya. Ada yang mau saya endorse namanya? Boleh? Untuk di sini, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk ada di tempat ini. Ya, tinggal kita siap aja, terima aja. Ya. Orang-orang yang berkhotbah dengan hebat, ya. Contohlah Pak Andreas, ada Pastor John Mogi, ada Pastor Jeffrey Rahmat, dan nama-nama besar lainnya. Mereka itu punya satu kesamaan, ya, yaitu memulai dengan angka 1. Khotbah pertama, lanjut khotbah kedua, lanjut khotbah ketiga, lanjut ke 50, lanjut ke 100, enggak berhenti. Tuhan percayakan, ambil. Tuhan percayakan, ambil. Punya hati. Gitu. Kalau kita udah merasa puas, sudah merasa udah, habislah. Oke, kita baca satu ayat. 1 Korintus 3 ayat 6. Udah ya? Oke. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, apa sih maksudnya bertumbuh? Beberapa gereja, gembalanya tuh sering ngajak jemaat yang baru beribadah misalkan 1 bulan, 2 bulan untuk kesaksian ke depan. Ditanya, Bapak Ibu udah 1 bulan beribadah di sini, ada pertumbuhan enggak? Ada Pak. Contohnya apa? Saya dulu ngomongnya kasar Pak. Saya dulu sering ngomong binatang. Sekarang saya ganti buah. Dasar melon lu, dasar jeruk lu. Oh, ada perubahan. Bagus. Saya dulu orangnya emosional Pak. Saya kalau marah saya langsung tonjok. Sekarang saya cuma gampar Pak. Oh iya, bagus. Ada perubahan. Jadi berubah itu bisa nggak dengan usaha sendiri? Bisa nggak kita rubah orang lain? Bisa nggak kita merubah diri kita sendiri? Kenyataannya nggak bisa. Kita pernah diajarin tentang SAP. Ada yang ingat?
SAP kepanjangannya apa? Sadari, akui, pembalikan sikap ya. Saya juga nggak ingat sih yang P-nya apa. Pembalikan sikap. Caranya gimana? Dengan goal setting. Usaha sendiri, berusaha untuk berubah. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang ada malah stres. Yang ada malah makin parah. Tidak berubah. Diajarin lagi untuk, nah ini yang parah nih. Diajarin lagi untuk berpesta. Naikkan imanmu, gitu. Naikkan kelas iman. Orang lagi susah, orang dagang lagi sepi, orang ditipu, duit habis, stres, disuruh pesta. Ya, bangkitkan imanmu, bersorak-sorai, ajak teman-teman makan all you can eat di hotel bintang 5. Ya. Pulang sampai rumah nyanyi. Aku sedih, duduk sendiri, ada tali, ada tiang, bunuh diri. Nggak sanggup gitu loh. Usaha manusia itu berusaha sendiri nggak bisa, harus Tuhan. Kemudian apalagi yang sering kita diajarin? Goal setting. Goal setting bagus nggak? Tergantung siapa yang ngedrive kita. Kalau goal settingnya usaha sendiri, stres, nggak bisa. Tapi kalau goal settingnya itu Tuhan yang ngedrive, ya, goal settingnya itu kita nikmatin Tuhan, ya sangat bagus. Pak Andreas belakangan ini disuruh Tuhan untuk fitness, ya, bangun masa otot. Perlu nggak goal setting? Perlu. Seminggu olahraganya berapa kali? Hari apa aja? Hari ini latihan otot apa? Besok latihan otot apa? Berapa jam latihannya? Nggak bisa latihan itu kalau pengen aja. Nggak pengen-pengen. Orang capek. Orang sibuk kok. Ngapain latihan? Latihannya cuma 5 menit lah, 10 menit. Angkat-angkat dikit. Capek. Nggak bisa. Mau latih otot apa? Kemudian latihannya digabung. Dada lah, punggung lah, bicep lah, tricep lah, leg lah. Semua dalam satu hari. Kalau Abeng, boleh nggak tuh dada sama punggung digabung? Nggak boleh. Kalau Abeng binaragawan di DC loh. Oh, gede ototnya. Umur gocap lebih, tapi kalau dia begini, oh mantap. Kalau Abeng mah udah nggak takut sama gula, Pak. Semua gula keserap sama otot dia. Dia takutnya sama tensi. Aduh Fik, tensi saya nggak turun-turun nih. Aduh Fik, darah Yesus nggak cukup nih. Babi Hong baru cukup. Oke, kemudian apalagi peraturan ya. Peraturan dibikin untuk merubah orang. Tapi bisa nggak peraturan merubah orang? Para pelayan yang udah lama di sini mungkin ingat kata-kata ini. Teman-teman, saya minta maaf karena saya datang terlambat. Saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Ya. Kemudian para pelayan yang lain disertai dengan paduan suara surga berkata, dimaafkan. Berubah nggak? Ternyata nggak berubah tuh. Ya. Yang terlambat dia lagi, dia lagi. Yang sering salah baju dia lagi, dia lagi. Sekarang terlambat, bulan depan dijadwalin, terlambat lagi. Peraturan di Indonesia makin bertambah nggak? Makin bertambah. Peraturan tentang korupsi makin banyak. Berubah nggak orangnya? Nggak berubah tuh. Yang ada makin korupsi makin banyak, nggak berubah. Oke. Saya punya ilustrasi, Konyen boleh tolong. Oke, saya punya ilustrasi tentang 3 botol. Ya, saya punya 3 botol. Botol ini menggambarkan hati manusia.
Ada yang kapasitasnya kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Ya, kita anggap ini punya saya, ini punya Ko Anyun, ini punya Pak Andreas. Gembala harus paling besar karena banyak disakitin sama jemaat. Oke. Oke. Saya punya sumpit. Ya, sumpit ini menggambarkan sesuatu yang menyakitkan kita. Ya, bisa perkataan, bisa perbuatan, ya macam-macam. Nah, kita ambil yang paling kecil dulu ya. Ada pasien yang jelek-jelekin saya. Ya, saya masukkan ya. Oke. Dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi kesalahan. Kelihatan nggak sumpitnya? Kelihatan ya? Berarti kasih saya tidak bisa menutupi kesalahan pasien saya. Oke. Sekarang botol kedua, punya Ko Anyun. Ada customer yang ngutang, nggak bayar-bayar. Ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar. Bikin kesel, kata Ko Anyun. Oke. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih menutupi kesalahan. Kelihatan nggak kesalahannya? Masih ya, kelihatan ya. Oke. Terakhir, punya Pak Andreas. Ada jemaat yang fitnah Pak Andreas. Wah, kejam. Katanya fitnah lebih kejam. Kita masukkan ya. Kasih menutupi kesalahan. Kelihatan nggak sumpitnya? Kesalahannya? Masih. Masih kelihatan tuh. Jelas. Ya, oke, Ko Anyun. Thank you. Yang sumpit nggak usah. Oke. Nah, sekarang semua kesalahan itu, ya, yang jelekin saya, yang ngutang sama Ko Anyun, yang fitnah Pak Andreas, saya masukin kesalahan ini ke dalam laut. Ya, ini laut nih, saya masukin. Kelihatan nggak kalau dia udah di laut? Nggak kelihatan lagi. Ya. Coba deh ke laut, buang sumpit, cari tuh sumpit, nggak akan kelihatan. Artinya apa? Kasih manusia yang tadi nggak akan bisa menutupi kesalahan. Hanya kasih Tuhan yang bisa. Berarti kita harus apa? Ya menyerahkan diri sepenuhnya. Hidup kita bukan dipimpin kita lagi. Hidup kita dipimpin sama Tuhan. Karena kasih manusia itu nggak bisa menutupi segala sesuatu. Harus kasihnya Tuhan. Kita pernah dengar lagu ini nih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mungkin pernah nyanyi lagu itu, tapi kita nggak sadar makna dari lagu itu apa. Lagu itu tuh mengajarkan kita nggak bisa mengasihi dengan kasih manusia, harus kasihnya Tuhan. Yang ngedrive kita harus Tuhan, yang menguasai kita harus Tuhan. Mau pakai kata mati, mau pakai kata nggak sadar, terserah, yang penting Tuhan yang ngedrive hidup kita. Ya. Saya itu nggak bisa mengasihi istri saya dengan kasih manusia. Kita semua nggak bisa sebenarnya. Istri saya itu orangnya lupa. Dia kunci pintu rumah, dia masuk ke dalam mobil jalan 30 detik, saya tanya, kunci rumah di mana? Udah nggak tahu. Di mana ya kunci rumah? Saya pulang malam-malam, saya mau kunci stang mobil, saya cari kunci mobil, nggak ketemu. Saya tanya ke dia, kunci mobil ada di mana ya? Wah, di mana ya? Hari ini bisa di tas kerja dia, besoknya bisa di keranjang baju, besoknya lagi bisa di tas makan. Ya, main petak umpet saya sama dia. Nggak bisa. Kalau pakai kasih manusia, udah saya gigit dia. Nggak tahan gitu. Saya tuh sering dikata-katain loh sama pasien.
Pagi dok, pagi-pagi udah dibilang anjing. Dok itu kan anjing ya, cat kucing ya. Siang dok, malam dok, pagi siang malam saya dikatain anjing. Tapi jangan ngomong anjing ya, kalau saya lempar nih. Nggak bisa gitu. Sama, Dam juga nggak bisa mengasihi saya dengan kasih manusia. Saya ini orangnya keras, auban, keras kepala, sombong, belagu. Ya udah semua ada pengakuan dosa Tuhan. Ya. Waktu SPK ada pembina ya, setiap orang yang ikut SPK tuh ada pembina. Pembina saya tuh sampai mau berhenti, baru paling 2 sesi lah, 3 sesi udah mau berhenti sebagai pembina. Saya juga awalnya nggak tahu. Selesai SPK, Dam baru cerita, karena Dam juga pembina waktu itu. Jadi waktu selesai kelas, para pembina tuh ternyata kumpul. Ya. Mereka cerita, sharing satu dengan lain. Nah, pembina saya waktu itu kalau Peter Iwan, dia nggak tahan dengan saya gitu. Saking ya belagunya kali ya. Ya. Bahkan waktu sebelum mulai SPK, saya nggak tahu teman-teman pada tahu nggak, Pak Andreas pada tahu nggak. Sebelum mulai SPK, saya bilang ke Dam, saya mau pelajarin buku SPK. Saya mau bikin pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya tanya ke Dam, kalau pembina saya nggak bisa jawab, siapa yang jawab? Siapa yang jawab gitu? Oh, ada supervisor. Kalau supervisor nggak bisa jawab, siapa yang jawab? Ada yang bawakan sesi, saya nggak tahu namanya apa. Saya bilang ke Dam, kalau perlu Pak Andreas yang jawab pertanyaan saya. Belagu nggak? Belagu, sombong. Mana bisa Dam mengasihi saya dengan kasih manusia? Harus kasihnya Tuhan. Ibu Ria juga pernah bersaksi kan, bahwa dia orangnya auban ya Bu, keras kepala. Kita ini satu perguruan silat. Ini Take dan Tace, kakak seperguruan, kakak tertua. Ya sama aubannya, sama keras kepalanya. Ya. Kalau mau jujur ya kita semua juga sama, auban keras kepala, cuman belum ngaku aja. Enak kan di sini bisa tegur-tegur jemaat. Oke, sekarang kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 14. Oh, sudah ya. Oke, saya bacakan ya. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Tuhan lagi suruh kita untuk menjadi garam dan terang, atau Tuhan kasih tahu kita itu adalah garam dan terang. Ya. Kita sering dengar khotbah ya tentang garam dan terang ini. Kita disuruh untuk menjadi garam, kita disuruh untuk menjadi terang. Tapi ayat ini, Tuhan tuh lagi kasih tahu status kita. Status kita adalah garam, status kita adalah terang. Tuhan nggak pernah suruh kita untuk menjadi garam. Tuhan nggak pernah suruh kita untuk menjadi terang. Karena kita adalah garam, kita adalah terang. Saya adalah dokter. Saya nggak perlu lagi berusaha untuk menjadi seorang dokter. Wah, gimana ya caranya supaya saya menjadi seorang dokter? Lah, kan udah dokter. Ngapain lagi berusaha? Pak Andreas adalah ketua RT. Perlu nggak Pak Andreas berusaha untuk menjadi ketua RT? Gimana ya caranya supaya saya menjadi ketua RT? Kan udah ketua RT. Pangeran Charles adalah seorang bangsawan. Ya, anak dari Ratu Elizabeth. Dia nggak perlu lagi berusaha untuk menjadi seorang bangsawan. Gimana ya caranya supaya saya menjadi seorang bangsawan? Dia sudah bangsawan. Kita tinggal sadar aja,
kita tinggal berfungsi aja. Tuhan nggak pernah suruh kita untuk menjadi garam dan terang, karena kita adalah garam dan terang. Ya, nah, ada konsep di orang Kristen yang sampai sekarang masih dianut, yaitu kalau orang ditegur, orang dinasehatin, orang dikasih penyataan, maka dia akan berusaha untuk berubah. Sesuatu yang bagus kan berubah itu. Tapi kalau usaha sendiri, nggak bisa. Nggak sanggup kita. Kita tuh kalau dinasehatin, ditegur, dikasih penyataan, ya udah tinggal terima aja. Tinggal menyerahkan diri sepenuhnya ke Tuhan, nanti Tuhan yang berubah. Kan tadi dibilang, Allah yang memberi pertumbuhan. Orang mau tanam berapa banyak, orang mau siram berapa banyak, nggak ada gunanya kalau bukan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, ada satu konsep lagi nih yang nggak disadari, yaitu kalau orang lain lagi sharing, orang lagi kesaksian, kita berusaha untuk menasehati orang tersebut, kita berusaha untuk menolong orang tersebut. Sesuatu yang bagus kan, menasehati, menegur, menolong orang. Tapi kalau itu hasil usaha kita, nggak ada gunanya, nggak akan berubah kok. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh menasehati. Saya nggak bilang juga kita harus ngegas terus. Kapan kita harus gas, kapan kita harus rem, pakai di sini, di hati. Nanti Tuhan akan berikan intuisi rohani, Tuhan akan berikan insting rohani. Bukan pakai pikiran. Ada waktunya kita gas, ada waktunya kita rem. Jangan gas terus, jangan rem terus. Kalau gas terus, oh saya kan orangnya frontal, udah punya konsep, saya gas terus. Saya orangnya pendiam, ya saya diam aja terus. Enggak seperti itu. Saya kasih contoh. Waktu itu Pak Pendeta Koncam pernah melayani di sini. Saya sebagai pastor assistant, waktu Pak Koncam melayani, Tuhan taruh di hati saya, suruh gas. Tegur Pak Koncam. Kalau saya pakai ini, pakai logika saya, pakai pikiran saya nggak akan tegur. Saya pasti akan hitung-hitungan. Beresiko. Yang pertama beresiko sama Pak Koncam sendiri. Belum tentu Pak Koncam bisa terima. Belum tentu Pak Koncam mau dinasehatin. Kalau dia marah gimana? Resiko kedua saya dimarahin sama Pak Andreas. Kamu nggak sopan. Negur pendeta tamu di mimbar. Harusnya selesai ibadah dong. 4 mata dong. Tuhan suruh gas, ya udah gas aja. Pernah nggak Tuhan suruh rem? Saya tipe frontal loh, dulu. Dikit-dikit saya hajar, saya nggak mau tahu. Waktu itu saya disuruh Tuhan ngerem. Pak Andreas waktu itu lagi khotbah di sini, saya duduk di belakang, Pak Andreas tanya, siapa yang mau kesaksian, boleh maju ke depan? Saya udah mau maju dari belakang tuh. Masalahnya saya maju bukan mau kesaksian, saya mau tegur Pak Andreas, saya mau marahin Pak Andreas. Tuhan bilang Pak Andreas bebal, saya mau kayak gitu. Tapi Tuhan taruh di sini, jangan maju. Saya nggak maju, saya rem. Terus Pak Andreas sendiri yang kesaksian. Saya coba-coba minum minyak, sini saya nggak tahan, saya muntah. Tuhan bilang saya bebal. Sama kan? Kapan kita gas, kapan kita rem, ya ikutin aja. Bukan di sini jadinya, di sini. Pasti Tuhan akan kasih kok ke kita. Ya. Nah, kita juga pernah dengar tentang Tuhan aja yang kerjain. Kita tinggal nikmatin. Nggak usah pusing. Jocelyn nggak terima waktu itu ya. Maminya, udah Tuhan aja yang kerjain. Tapi kan aku yang harus belajar. Aku yang harus ujian. Nggak salah sih, Tuhan Yesus kan nggak belajar biologi ya.
nggak belajar fisika ya belum tentu Tuhan Yesus bisa. Ya. Terus Tuhan Yesus yang kerjain berarti Tuhan Yesus joki dong. Bisa ditangkap Tuhan Yesus, nggak boleh ya. Ya. Nah, waktu kita berkata Tuhan Yesus aja yang mengerjakan, cirinya apa? Waktu kita harus belajar, waktu kita harus bekerja, waktu kita harus melakukan segala sesuatu, kita nggak stres, kita nggak merasakan beban, kita santai gitu. Ya. Pelajaran saya waktu di kedokteran dibanding sama pelajaran Jocelyn banyakkan siapa? Udah pasti pelajaran saya lebih banyak. Satu semester bisa 8 pelajaran. Buku, diktat, fotokopian itu numpuk. Kalau lagi ujian kan dijajarin semua tuh, wah penuh. Kosan saya penuh sama buku. Minggu ujian tuh buat teman-teman saya minggu neraka. Karena banyak sekali yang harus dipelajarin. Pada begadang. Saya nggak begadang tuh, saya nggak pernah tidur lebih dari jam 9 malam. Selama saya kuliah. Pelajaran banyak ya? Banyak. Nah berarti kita harus bagi waktu. Setiap hari saya belajar 2-3 jam. Jadi waktu saya mau ujian saya tinggal ngulang-ngulang aja dikit. Jam 7 malam saya main kartu, main capsa sama teman-teman saya. Sampai mereka yang bingung, lu bukannya ujian? Iya, santai aja gitu. Nggak masalah. Ujian juga oke lah, nggak terlalu sulit ternyata. Kenapa? Karena Tuhan yang kerjain. Kalau mau dipelajarin semua kan nggak mampu juga. Jadi kita seringkali bilang gini, kok bisa ya? Kalau kita ngomong kok bisa ya, siapa yang kerjain? Ya bukan kita. Udah pasti Tuhan, kok bisa ya? Kalau kita yang kerjain, kita nggak bilang kok bisa. Ya. Saya tahun ini harus perpanjang SIP. SIP itu surat izin praktek. Jadi dokter setiap 5 tahun harus perpanjang SIP. Nah, untuk perpanjang SIP itu butuh kredit point yang namanya SKP. Ya. Dokter harus mengumpulkan 250 SKP selama 5 tahun. Dan SKP itu terbagi. Ada ranah A, ranah pembelajaran, ada ranah B, ranah profesional, misalkan pasiennya jumlah berapa, ada pemeriksaan lab atau tidak, ada pemeriksaan ronsen atau tidak. Kemudian ranah C, ranah untuk masyarakat, pengabdian, misalkan penyuluhan kesehatan, baksos, seperti itu. Nggak bisa 250 SKP itu semua di pembelajaran, seminar misalkan 250 nggak bisa, kebagi-bagi. Jadi memang agak sulit, 5 tahun aja yang lalu sulit, tahun ini peraturan berubah, setiap 5 tahun peraturan berubah. Semakin sulit. Kalau dulu saya tinggal seminar nih misalkan, saya tinggal ke rumah sakit, misalkan Ciputra gitu kan. Saya datang, saya ikut seminar, pulang saya dapat sertifikat yang ada SKP-nya. Misalkan 2 SKP, 3 SKP, seperti itu. Saya kumpulin aja sampai 125 karena dari ranah A pembelajaran. Sekarang nggak bisa. Semuanya itu harus lewat aplikasi, namanya aplikasi Satu Sehat. Seminar kalau tidak diverifikasi sama Kemenkes, nggak ada SKP-nya, percuma kita ikut seminar. Kita daftar nih seminar, ada kuotanya. Kuotanya misalkan 100, 200, 500. Kalau nggak dapat kuotanya, ya nggak dapat. Kita daftar nggak dapat kuota. Lucu kan? Kita nggak dapat SKP. Udah dapat nih kuotanya. Terus seminar itu akan ada di aplikasi yang namanya Satu Sehat, masuk di bagian belum mulai. Kita harus tunggu sampai bagian sudah mulai. Udah bagian mulai kita klik ada pretestnya, harus dikerjakan. Ada post testnya, harus dikerjakan.
ada waktunya. Misalkan dikasih deadline 2 hari, 3 hari. Lebih dari itu, hilang seminarnya. Kita nggak dapat SKP. Kita ujian nih post testnya nggak lulus-lulus. Misalkan harus 80 nilai minimal. Ya udah nggak dapat kita SKP-nya. Sangat sulit. Nah SKP misalkan udah dapat nih. Saya harus download lagi aplikasi namanya MPPD. Mall Pelayanan Publik Digital. Saya harus pengajuan untuk perpanjang izin. Dari MPPD akan hubungin saya. Setelah itu saya harus ke Dinkes. Di Dinkes aplikasi lagi namanya Rekfaskes. Registrasi Fasilitas Kesehatan. Banyak sekali yang harus dikerjakan di sana. Habis dari sana harus lagi aplikasi SisDMK. Udah itu akan disurvei. Survei bisa oleh puskesmas wilayah setempat, bisa oleh Dinkes, bisa oleh keduanya. Setelah itu semua harus ke MPPD lagi. Harus lagi ke Dinkes. Pusing nggak? Pusing. Ini saya ngomong kayak gini aja kalian mungkin pusing. Saya ngerjain lebih pusing lagi. 5 tahun lalu saya kerjain dari Desember. Saya habis SIP itu di bulan Desember ya, September. Jadi saya punya waktu 9 bulan nih untuk perpanjang izin. Desember saya kerjakan, saya baru dapat bulan Agustus, 8 bulan baru saya dapat 5 tahun lalu. Tahun ini lebih sulit lagi. Berapa lama saya dapat? 1,5 bulan. Saya tinggal bilang ke Tuhan, kok bisa? Siapa yang kerjain? Saya yang kerjain, boro-boro, saya aja pusing. Tapi saya santai loh kerjainnya. Saya bilang ke dia, saya kerjain cuma Sabtu, Minggu, kalau sempet aja lagi. Kalau lagi pengen, bayangin. Nggak pakai goal setting itu berarti. Kalau lagi pengen aja saya kerjain. Tahu-tahu yang tadinya 8 bulan baru selesai, ini lebih sulit dari yang 5 tahun lalu, 1,5 bulan udah kelar. Wow. Jangan berusaha. Kita tuh seringkali berusaha ngotot dulu, udah nyerah baru. Panggil backingan, Tuhan Yesus tolong saya dong. Tuhan Yesus tuh bukan jadi penguasa, jadi backing. Udah backingnya selesai, kita lagi yang maju. Gak selesai-selesai kita hidupnya. Jangan berusaha, nikmatin aja. Nanti Tuhan yang kerjain. Dan kita tinggal bilang, wow, kok bisa? Oke, terakhir take home message dari saya. Jangan merasa puas ya. Jangan merasa sudah. Yang kedua, ya udah jangan berusaha. Kita tinggal nyerah aja kok. Ya, serahkan diri sepenuhnya, nanti Tuhan yang kerjain. Kita tinggal nikmatin, santai loh. Tuhan kasih santai ke kita. Ya. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu Ria tutup dalam doa.